Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Dion Triandoko. Di kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang fungsi eksponen untuk materi ajar kelas 10 Matematika Peminatan. Oke, di pertemuan hari ini, kita memiliki kompetensi dasar. Yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep eksponen. Yang kedua, peserta didik dapat memahami sifat-sifat eksponen. Jadi ini kita hanya belajar tentang konsep eksponen dan sifat-sifat eksponen. Oke, lanjut. Nah, fungsi eksponen. Fungsi eksponen itu didefinisikan seperti ini. Simbolnya itu kalau kita simbolkan A pangkat N, artinya A dikali sampai dengan dikali A, di mana sebanyak N kali gitu. Secara umumnya ya, secara singkatnya seperti itu. Contohnya nih, misalkan di sini ada 2 pangkat 1 sama dengan 2. Artinya apa? Artinya 2-nya ada 1. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. Artinya apa? Artinya 2-nya ada 2. Kalau kita hasilkan ini sama dengan 4 ya. 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya ada 3. Kalau kita hasilkan ini sama dengan 8. 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 dikali 2 dikali 2. Artinya 2-nya ada 4 atau sebanyak 4 kali. Dan kalau kita hasilkan ini hasilnya adalah 16. Oke, lanjut. Untuk sembarang bilangan real A dan B serta sembarang bilangan bulat M dan N berlaku. Nah, ini kita sekarang tentang sifat-sifat eksponen ya. Sifat-sifat eksponen dulu, bilangan eksponen. Yang pertama, misalkan A dipangkatkan 0, maka hasilnya selalu sama dengan 1. Dengan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi bilangan berapapun dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1, kecuali A-nya dengan syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, A dipangkatkan negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan A-nya tidak sama dengan 0. Ya. Gitu juga sampai dengan 7, kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa pahamin sendiri nanti. Ya sebenarnya ini di materi kelas SMP udah pernah diajarkan ya, ini jadi mengulang. Oke, kita ke contoh soal. Di sini nomor 1, A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Oke, contohnya seperti apa? Kita lihat. Nah, contohnya ini sama yang A itu 2 pangkat 0 pasti selalu sama dengan 1, 3 pangkat 0 sama dengan 1, 5 pangkat 0 sama dengan, pasti jawabannya berapa? 1. Setengah dipangkatkan 0 juga sama dengan 1. 2018 dipangkatkan 0 sama dengan 1. Ya, jadi bilangan berapapun dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1 ya. Ingat-ingat. Ini 1, ini 1, ini 1. Gitu. Masih gampang ya. Sekarang coba lihat di nomor 2. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya seperti apa? Kita lihat nih. 3 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 3. Ya. 6 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 6. Ya. Jadi disesuaikan. 3 ini kan tadi kan bilangan pokoknya nih. Negatif 1 adalah bilangan pangkatnya. Berarti berubah menjadi sama dengan 1 per 3. Ya. Sebenarnya ini 3 pangkat 1 ya. Ini sama dengan 3 pangkat. Yang berpindah yang berubah itu adalah pangkat negatif 1-nya. Yang tadinya negatif 1 pindah menjadi positif 1 karena dia posisi di bawah. Karena kita lihat dari konsepnya ya. N-nya nih. Misalkan di sini N-nya 2 berarti nanti pangkat 2. Nah, contohnya misalkan nih yang A latihannya. Sebentar, Bapak ini dulu. Bikin dulu di Word ya. Kita buka Word-nya. Ini nomor 2. Oke.
Gimana nih, di sini aja lah ya, kelihatan ya. Ini nggak kelihatan. Oke, ini kita contoh nomor 2 ya, artinya 2 latihan yang A. Oke, tadi apa? 2 pangkat negatif 1. Berarti langsung aja menjadi 1/2 sesuai dengan konsepnya ya. Yang B, soalnya 7 pangkat negatif 2, maka berubah menjadi tetap 1 per berapa? 7 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena awalnya ini adalah 2 gitu. Negatif kenapa hilang? Karena dia posisinya berubah. Tadi kan dia posisinya nih 7-nya ini ada 7 sama pangkat yang ada 2-nya kan di atas nih. Dia berubah ke bawah menjadi penyebut. Jadi positif gitu. 1/7 pangkat 2 itu sama dengan 1/49 ya. Yang C, 2/6 pangkat negatif 1. Berarti berubah menjadi sama dengan 1 per berapa? 2/6 pangkat 1 kan? Pangkat 1 nanti tidak usah kita ini tuliskan. Berarti kan artinya 1/2/6. Ya enggak? 2/6 dipangkatin 1 sama aja tetap kan ya 2/6. Setelah ini diapakan? 1/2/6 artinya 1 dibagi 2/6. Nah, ingat kalau ada pembagian bilangan pecahan maka kita ubah menjadi perkalian. Kemudian dibalik ya. Yang tadinya pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Sehingga kita balik 1 dikali 6/2. Jadi jawabannya sama dengan 3. Tuh. Bisa? Bisa ya. Ini nomor contoh 2 yang A, B, C-nya ya. Oke, nanti kalau belum paham kalian lihat-lihat review lagi aja videonya. Lanjut ya. Lanjut, yang nomor 3. Yang nomor 3 ini konsepnya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M plus N. Jadi ketika bilangan pokoknya, ini kan A ini menyimbolkan bilangan pokok ya. Kalau sama, tapi pangkatnya berbeda, maka tinggal kita tulis pangkatnya aja dijumlahkan. Sedangkan bilangannya sama. Contohnya nih, nomor A. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Berarti kan sama dengan 3 pangkat 5. 3-nya tetap, pangkat 5 dapat dari mana? Dari penjumlahan 2 ditambah 3. Sekarang 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 3. 3 dapat dari mana? Dari 2 ditambah 1. Gitu. Nah, kalau kita sederhanakan lagi 3 pangkat 5 berapa nilainya? 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Ya, hasilnya itu berapa? Yang tahu? Terhitung aja ya sendiri. Nah, kalau 2 pangkat 3 kan berapa? 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 ya. Nah, coba latihannya. 2 pangkat min 2 kali 2 pangkat 7. Kita coba lagi latihannya. Di Word aja ya. Oke. Kita lihat lagi di sini aja. Ini berarti yang nomor 3. Latihannya. Yang A. 2 pangkat negatif 2 dikali 2 pangkat 7. Artinya, bilangan pokoknya udah sama ya. Sama-sama 2. 2 pangkat min 2 ditambah 7. Sama dengan 2 pangkat 5. Gitu. Kalau kita sederhanakan boleh. 2 pangkat 5 berapa nilainya? 32. Oke. Yang B. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 7. Berarti sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 7. Berarti sama dengan 5 pangkat 10. 5 pangkat 10 berapa? Cari sendiri ya. Lanjut, yang C. 3 pangkat min 1/2. Nah, terus simbol 3 pangkat min 1/2 ya, dikali 3 pangkat 4/3. Nah, ini agak ribet nih ya. Perhatikan. Artinya berapa? Yang ini kita besarkan aja. Ini agak sedikit ribet.
Nah, oke. Nah, jadinya 3 pangkat min 1/2 ditambah 4/3. Sama dengan 3 pangkat berapa? Nah, kita cari dulu nih min setengah tambah 4/3. Boleh, coretan. Coretan di bawahnya ya. Kita hitung dulu, negatif setengah ditambah 4/3 itu berapa? Negatif 1/2 ditambah 4/3. Kita cari dulu berapa. Kita samakan penyebut, berarti cari KPK-nya itu berapa? Yang tahu 2 kali 3 kan 6. Nah, atasnya gimana? 6 bagi 2, 3. 3 kali min 1, min 3. Cara biasa SD ya. 6 bagi 3, 2. 2 kali 4, 8. Jadi sama dengan berapa? Min 3 tambah 8, 5/6. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa pangkatnya itu adalah 5/6. Udah selesai. Tuh. Bisa ya? Jadi yang A 32, yang B 5 pangkat 10, yang C 3 pangkat 5/6. Kalau bisa disederhanakan, dapat dihitung lah. Nggak terlalu banyak, disederhanakan saja. Sekarang bagian yang nomor 4, 5, dan 6. Contohnya, yang nomor 4 ini A dikali B dipangkatin M sama dengan rumusnya itu A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya yang pertama yang A, 2 kali 3 dipangkatin 4 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Yang B, 3 dikali 5 dipangkatin 3 itu sama dengan 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Jadi, pangkat yang di luar kita masukkan ke bagian dalam setiap bilangannya. Gitu. Nah, sekarang 2 pangkat 7, 2 kali 7 dipangkatin 2 itu sama dengan ya, kita gunakan Word saja untuk menghitungnya. Bentar. Oke, ini kita hapus saja. Tadi ini berarti yang biar gampang nih kita tandai aja yang A. Itu soalnya 2 dikali 7 dipangkatin 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 sendiri hasilnya 4 dikali 7 pangkat 2 sendiri hasilnya 49. Ya. Jadi 4 kali 49 sama dengan 196. Selesai. Itu yang A. Sekarang yang B. Itu 1/2 dikali 2/3 dipangkatin dengan 3. Berarti kalau kita sesuai dengan teori itu sama dengan 1/2 dipangkatin 3 dikali 2/3 dipangkatin dengan 3. Sama dengan 1/2 pangkat 3 itu hasilnya 1/8 dikali 2/3 pangkatin 3 artinya 2 pangkat 3 sendiri 8 per 3 pangkat 3 sendiri adalah 27. Nah, sehingga kita sederhanakan menjadi 1/27. Kenapa? Karena 8 di sini sama 8 di sini bisa kita coret. Ya, hilang. Oke. Sekarang kita coba bagian yang C-nya. 2 dipangkatin 2. Oke, sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3/2 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 16 kali 3/2 sendiri adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9 per 16 dikali 3 pangkat 2 9 per 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga sama dengan 16 dengan 4 bisa kita coret menjadi 4 ya.
Jadi 4 kali 9 sama dengan 36. Bisa ya. Oke. Kita lanjutkan nomor 5. A pangkat N dipangkatin dengan M sama dengan A dipangkatkan M kali N. Ya. Jadi misalkan ada pangkat kemudian dipangkatkan lagi, jadi pangkatnya itu dikali. Contoh misalkan yang A 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 berarti sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Yang B 10 pangkat 3 dipangkatin 3 berarti sama dengan 10 pangkat 3 dikali dengan 3 berarti sama dengan 10 pangkat 9. Jadi pangkatnya itu dikali. Sehingga kita bisa yang nomor 5 ini yang A 6 pangkat 7 dipangkatin dengan 2 berarti sama dengan tadi nomor 4. Oke, sekarang yang nomor 5. Kita coba yang A-nya itu soalnya itu adalah 6 pangkat 7 dipangkatin lagi dengan 2 berarti sama dengan 6 pangkat 7 dikali 2 berarti sama dengan 6 pangkat 14 ya. Yang B 3 pangkat 6 dipangkatin lagi dengan 3 per 2 berarti sama dengan 3 pangkat 6 dikali 3 per 2 berarti sama dengan 3 pangkat 6 kali 3 18 bagi 2 sama dengan 9. Jadi hasilnya 3 pangkat 9. Yang C 4 pangkat 3 per 2 kemudian dipangkatkan lagi dengan 2 berarti sama dengan 4 pangkat 3 per 2 dikali dengan 2 berarti sama dengan 4 pangkat 3 per 2 kali 2 3 kali 2 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nanti kalau misalkan ada penyederhananya dijawab aja 6 pangkat 14 berapa. Ini pasti banyak hasilnya juga 3 pangkat 9 berapa dan 4 pangkat 3 berapa. Disesuaikan dengan jawaban. Tapi kalau misalnya esai sampai sini aja nggak apa-apa. Atau kalau pilihan ganda ada hasilnya berarti disederhanakan lagi. Ya, bisa ya. Ini yang nomor 5. Sifat yang nomor 5. Ntar diulang-ulang aja kalau misalkan masih belum paham. Lanjut yang nomor 6. Yes. Nomor 6 itu A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kalau misalkan dia pembagian, jadi pangkatnya itu dikurang. Contohnya misalkan yang A 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Kan sama-sama 2 ya bilangan koefisiennya. Berarti sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 3 sama dengan 2. 4 kurang 3 kan 1. Kalau pangkat 1 tidak usah kita tulis satunya. Berarti koefisiennya berarti 2 aja gitu. Nilai bilangan pokoknya aja. Nah yang B 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 8 dikurang 5 sama dengan 3 pangkat 3. Kalau bisa sederhanakan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, sekarang latihannya 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 7. Kita coba yang A. Yang nomor 6 ya. Yang A itu 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 7 sama dengan 6 pangkat 8 dikurang 7 berarti sama dengan 6
pangkat 1 kan pangkat 1 nih. Kalau pangkat 1 tidak usah kita tulis, udah jadi 6 doang. Kemudian yang B 2 pangkat min 2 dibagi dengan 2 pangkat 7. Berarti sama dengan 2 pangkat min 2. Nah, dikurang 7. Ya. Yang tadi kan 7-nya ini positif, pindah ke atas menjadi negatif. Jadi sama dengan 2 pangkat negatif 9. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, berapa 2 pangkat min 9? Ini sama aja dengan 1/2 pangkat 9. Nah, kalau bisa disederhanakan ini lagi, sederhanakan lagi 2 pangkat 9 berarti 2 kali 2 sebanyak 9 kali berapa gitu. Tapi sampai sini aja udah cukup. Yang C 1/2 pangkat 2 dibagi dengan 1/2 pangkat 3. Nah, ini sama dengan bilangan pokoknya sama ya, sama-sama setengah. Ini berlaku kalau bilangan pokoknya selalu sama. Misalkan yang atas 2, berarti bawah juga 2. Misalkan yang atas 3, ini juga 3. Berarti bisa berlaku. Berarti ini bisa menjadi 1/2 pangkat 2 dikurang 3. Karena kan 3-nya yang mau kita atasin. Itu sama dengan 1/2 pangkat 2 pangkat min 3 itu 2 dikurang 3 sama dengan negatif 1. Ya. Kalau kita sederhanakan lagi berarti 1/2 pangkat 1 kan. Ya, karena kan yang itu. Nah, 1/2 pangkat 1. Oke, berarti sama dengan setengah pangkat 1 itu tetap setengah, berarti 1/2. Artinya apa? 1 dibagi 1/2. Artinya 1 dibalik 2/1. 2/1. Berarti sama dengan hasilnya 2. Oke. Ya, bisa ya. Jadi itulah penyelesaian di nomor 6-nya. Sampai sini paham ya? Oke. Nanti diulang-ulang aja kalau misalkan ada yang bingung. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ini sederhanakanlah 3x pangkat 2, y pangkat setengah, kemudian dipangkatin 4 dibagi x pangkat 3, y pangkat 7. Ya, kita coba lagi bareng-bareng. Soalnya itu tadi ini di bawah aja. 3x pangkat 2, y pangkat setengah, y pangkat setengah, kemudian dipangkatin lagi dengan 4 per x pangkat 3, y pangkat 7. Sama dengan ini pangkat 4-nya ini kita masukkan dulu ke masing-masing simbol. Berarti ini kan nanti bentuknya per ya. 3 pangkat 4 x pangkat 2 dikali 4 y pangkat 1/2 dikali 4. Nah, terus bawahnya tetap x pangkat 3 y pangkat 7. Itu. Kita cari 3 pangkat 4 sendiri itu menghasilkan 81 x pangkat 2 kali 4 8 y pangkat setengah kali 4 itu 2 per ini sama x pangkat 3 y pangkat 7 ini. Nah, sama dengan sekarang kita samakan x dengan x, y dengan y. Nomor 1 x pangkat 8. Nah, karena ini 3 berarti
pindah ke atas menjadi negatif 3. Kemudian Y pangkat 2 min 7 sama dengan 81 X pangkat 5 Y pangkat min 5. Oke, selesai. Oke, demikianlah presentasi dari Bapak untuk pertemuan hari ini. Nanti ada soal-soal latihannya. Kalian lihat di grup classroom-nya, kalian selesaikan ya. Nanti caranya itu kalian tulis di buku tulis, kemudian hasil soalnya ditulis, kemudian hasil jawabannya juga ditulis, lalu difoto, dikirim kembali ke Google Classroom-nya. Ya, kalau nanti ada kebingungan tanya ke wali kelasnya atau bisa tanya ke Bapak langsung ya. Oke, demikian presentasinya. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu dimudahkan dalam proses pembelajaran supaya kita dipermudahkan untuk menambah wawasan ilmu kita agar menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.